Kita tahu biaya logistik negara kita dibanding negara-negara tetangga kita masih jauh tertinggal kita ini. Mereka biaya logistiknya hanya 12% kurang lebih, kita masih 23%. Artinya ada yang tidak efisien di negara kita. Oleh sebab itu kenapa dibangun infrastruktur, baik itu jalan, baik itu pelabuhan, baik itu airport, karena kita ingin produk-produk kita, barang-barang kita bisa bersaing kalau kita adu kompetisi dengan produk-produk negara lain. Bagaimana cara mengoptimalisasikannya? Yaitu kami akan mencari pangsa pasar baru yang belum ada. Yang istilah dalam pelabuhan adalah direct call, di mana shipping line ini langsung ke negara tujuan, ke pelabuhan kita. Terbangunnya ekosistem pelayanan logistik. Jadi ini objektif yang harus kita lihat, ya. Jadi terbentuk yang namanya ekosistem, konektivitas dan standarisasi pelayanan. Jadi di samping connect, dia juga punya standarisasi pelayanan. Ini semuanya dalam rangka daya saing kita, memperbaiki daya saing kita sehingga competitiveness kita menjadi naik. Gebrakan Jokowi, bisnis licik pelabuhan Malaysia dan Singapura ditutup total dan jadikan Indonesia poros maritim. Kita harus mengantisipasi kelangkaan dan kenaikan harga pangan. Kita harus mengatasi kelangkaan kontainer dan rantai logistik lainnya. Kita harus mencegah terjadinya kelaparan. Kita juga mempunyai tugas untuk melakukan beberapa transformasi. Kita harus mempercepat proses transisi menuju ekonomi baru. Sahabat bagi media, Presiden Indonesia Joko Widodo berkomitmen membenahi sistem-sistem di Indonesia. Salah satunya melakukan pembenahan sistem pada pelabuhan pengumpul atau hub di Indonesia untuk meningkatkan variasi pelayaran langsung dari dalam ke luar negeri atau direct sale. Hal ini dibuktikan oleh PT Pelabuhan Indonesia Persero atau Pelindo bersama konsorsium INA atau Indonesia Investment Authority yang tengah merancang pengapelan langsung atau direct sale dari Pelabuhan Belawan ke sejumlah negara secara bertahap. Selama ini, pengangkutan komunitas ekspor tidak bisa dikapalkan langsung menuju negara tujuan. Sudah pasti, Malaysia dan Singapura yang mendapatkan cuan dari ekspor Indonesia. Peti kemas dari Pelabuhan Belawan mesti mampir dulu ke pelabuhan transit di Pelabuhan Singapura dan Malaysia untuk digabungkan dengan peti kemas lainnya. Akibatnya, para eksportir mesti menanggung biaya sea freight yang mahal dan waktu tempuh yang lebih lama. Selain itu, negara harus menghabiskan banyak devisa karena sebagian besar jasa pengapalan dibayar dalam mata uang asing. Tidak hanya Pelabuhan Belawan, sebagian besar pelabuhan di Sumatera hanya sebagai header. Hal ini menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi Indonesia. Dominasi Malaysia dan Singapura itu terus berlanjut sampai hari ini. Dari Januari sampai Mei 2022, sekitar 51% peti kemas yang bongkar atau muat di Belawan menuju atau berasal dari Malaysia. Sisanya 44% ke Singapura dan Thailand 5%. Menurut Menteri BUMN Erick Thohir, pengembangan Belawan bisa dimulai dengan mendatangkan kapal-kapal kontainer berukuran besar ke Belawan. Ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kapasitas dan peralatan bongkar muat di Pelabuhan Belawan agar memadai untuk mengangkut direct call atau pelayaran langsung ke negara tujuan. Untuk itulah, pelayaran direct call menjadi salah satu ikhtiar penting untuk meningkatkan daya saing sekaligus menghemat devisa. Pelabuhan Belawan berpeluang besar memberikan layanan direct call, terlebih dengan digandengnya DP World oleh INA sebagai mitra strategis dalam konsorsium INA pada Agustus 2022 lalu.
D-World merupakan operator global yang memiliki jaringan dengan Simping Line dan 60 pelabuhan internasional yang tersebar di 5 benua. Selain menggandeng mitra global, Belawan bakal dikembangkan menjadi optimalisasi infrastruktur, pendekatan kerja, dan penerapan sistem IT yang terintegrasi. Diharapkan kinerja bongkar muat pelabuhan Belawan akan meningkat dan waktu standar kapal atau port stay dapat berkurang. Dengan demikian, Belawan dapat masuk ke dalam jaringan ekosistem logistik global. Selain itu, volume muatan peti kemas juga harus ditumbuhkan. Caranya dengan menjadikan Belawan sebagai gateway bagi pelabuhan-pelabuhan kecil di sekitarnya. Muatan kargo yang tersebar di pelabuhan-pelabuhan kecil di Sumatera dapat dibawa ke Belawan untuk kemudian sama-sama diangkut ke negara tujuan. Ekspor barang yang transit ke negara lain sangat merugikan perekonomian. Praktek ini membuat ekspor Indonesia kurang kompetitif karena harus menanggung biaya logistik yang mahal serta memakan waktu yang lama. Selain itu, Indonesia juga harus kehilangan banyak devisa. Selain merugikan pelaku ekspor transmitem ini, membuat Indonesia kehilangan lebih banyak devisa. Jasa layanan kapal kontainer selama ini dibayar dalam mata uang asing atau dolar Amerika Serikat. Data Bank Indonesia mencatat dari 6.286 miliar dolar Amerika Serikat defisit neraca jasa transportasi Indonesia pada 2021 sebesar 6.232 miliar dolar Amerika Serikat atau 99% disumbangkan oleh defisit pada biaya pengangkutan barang atau sea freight. Upaya ini akan terus digencarkan sebagai bentuk perombakan masalah ekspor impor Indonesia agar mampu bersaing di pasar global. Menurutnya, biaya logistik mempercepat mobilitas barang dan menghindari pungli oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Indonesia pun tidak perlu lagi bergantung pada Malaysia dan Singapura untuk Transmart. Negara maritim yang dahulu terkikis karena kebijakan merenggut integritas bangsa, merenggut kemaritiman Indonesia, ini akan dibangkitkan kembali sebagai poros maritim dunia yang dijanjikan Jokowi pada masa pemerintahannya. Sahabat Bagi Media, bagaimana menurut kalian? Apakah Malaysia dan Singapura akan segera gulung tikar? Yuk diskusikan di kolom komentar. Merdekalah kita seutuhnya, merdeka! Hurra! Step 1, wake up early, gonna rise in the sun. Step 2, do something good, something over you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost.
Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be it. Step 3, you grow hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a good day.